Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Trivena Clarapa SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2592024953759, mengajar di SD Impres 59 Kabupaten Sorong. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian atau lapor diri. Demikian perkenalkan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Kepada guru bersalam. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mari kembali. Ibu Guru, sebelum mulai kita absen dulu ya. Agustina, Dares, Eliezer, Adekku. Geser. Adekku. Ya, berdiri. Mulai. Yesus menekan belajar dari awal hingga akhir dan terus berlalu. Amin. Ini dulu. Hari ini kalian apa kabar, bagaimana? Baik? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Dari rumah ada yang makan kan tidak? Makan. Makan. Dari rumah mandi kan tidak? Iya. Sekarang ibu mau tanya. Di rumah ada siapa saja? Ada bapak, kakak, adik, nenek, Nah, ada saudara. itu yang disebut keluarga. Nah, setiap keluarga punya aturan masing-masing. Iya toh? Sebelum kita mulai kita pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih nonton kalian satu video. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu. Teman-teman, kita belajar, kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yakin tubuhmu. Itu apa? Kita punya? Iya, kita punya lah. Ya, yang terdiri dari berapa Pancasila? Yang terdiri dari berapa? 5. Nah, itu apa-apa saja? Ada yang bisa sebut? Pertama apa Jani? Berdiri. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri aplaus buat Jenny dulu, tepuk tangan. Nah, itu adalah kita punya bunyi Pancasila. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau jelaskan sedikit tentang kita punya materi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Kita punya materi kemarin masih ingat tentang apa? Bunyi dan simbol Pancasila. Oke, terima kasih karena anak-anak masih mengingat. Sekarang kita masuki di pembelajaran berikutnya, yaitu aturan di lingkungan rumah. Di rumah. Oke, sebelum itu Ibu mau kasih kalian nonton video biar kalian lebih. Nah, videonya seperti ini.
Dari video yang tadi, anak-anak sudah mengerti kan tidak? Tentang materi kita hari ini. Apa saja? Yang tadi nonton video itu apa saja nih? Peraturan di rumah. Tadi ada apa saja? Tentang pentingnya mematuhi aturan. Ada apa saja? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna. Iya, menjelaskan makna aturan di rumah dan di sekolah. Yang berikutnya menjelaskan macam-macam aturan di rumah dan di sekolah, menjelaskan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah dan di sekolah, menerapkan yang paling aturan di rumah. Ada apa saja? Ada apa saja? Makna aturan di rumah. Ada apa saja? Aturan di rumah berisi perintah dan larangan. Terus aturan di rumah biasanya tidak tertulis. Aturan di rumah harus dipatuhi seluruh keluarga. Tidak mematuhi aturan akan membuat rumah tidak tertib. Macam-macam aturan di rumah. Ada apa saja? Ada apa? Beribadah bersama keluarga. Terus apa lagi? Membantu adik yang jauh sebagai tanda atau sebagai bentuk kasih sayang. Biasa ibu guru tanya dulu, kalau kalian punya adik jatuh di rumah, kalian bantu atau tidak? Bantu toh? Kalau tidak bantu nanti bagaimana? Itu namanya tidak sayang. Terus ibu guru tanya, beribadah itu penting atau tidak? Penting. Oke. Kalau tidak beribadah itu pasti apa? Tidak tahu apa? Tidak tahu Tuhan sudah tahu, kalau sudah tahu ibadah. Aturan di rumah ada yang berlaku pada waktu-waktu yang tertentu. Aturan di pagi hari. Ada apa saja? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Dan keempat adalah kami pergi ke sekolah. Karena ibu tanya dulu. Setiap bangun pagi nih ada yang menyimpan tempat tidur atau tidak ini? Atau langsung bangun saja? Ada, berarti dia sudah menjalankan tugas yang pertama di pagi hari. Kita masuk kedua. Tadi sampai ke sekolah mandi. Berarti dia sudah menjalankan apa tugas atau peraturan kedua. Kita lanjut lagi. Sudah. Aturan di apa? Di siang hari. Ada apa saja? 1. Mengucap salam saat akan masuk rumah. Pulang dari sekolah tuh bukan lari sampai di depan rumah langsung buang tas pergi bermain. Itu salah. Tapi harus sampai depan rumah. Selamat siang mama, selamat siang bapak, atau selamat siang yang di rumah. Sebagai tanda kalau kalian sudah pulang sekolah. Kalau ada yang cuma datang pulang buang tas langsung lari bermain, pasti deh mama bilang begini, Jordi ini kenapa belum pulang sekolah, sudah jam begini. Padahal Jordi sudah pulang tapi tidak salah, cuma buang tas langsung lari bermain. Itu salah atau benar? Salah. Setelah mengucapkan salam, kalian harus apa?
rapi. Jangan buang sembarangan, nanti pas pagi mau ke sekolah. Mama sapu sepatu di mana? Mama sapu kaos kaki di mana? Itu namanya salah. Nah, kalau itu namanya kalau tidak mematuhi aturan, nanti dia akan susah sendiri. Nah, yang berikut nomor 3 apa? Mengganti pakaian rumah. Iya. Makan siang. Sudah sampai sini paham? Oke, coba sebutkan dulu. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, ikut. Yang berikut adalah aturan di sore hari. Oke, sebutkan dulu apa aturan sore hari. Mengerjakan tugas sekolah. Terus Membantu ibu siapkan tugas di rumah. oke. Terus yang ketiga, Menyentuh barang saat ingin bermain di luar rumah. yang keempat. Mandi sore. Iya. Aturan yang pertama di sore hari yaitu mengerjakan tugas sekolah. Ya toh? Jangan pulang sekolah ada tugas tidak. Agar kalian tidak melupakan tugas, sebaiknya pulang sekolah langsung setelah makan langsung mengerjakan tugas. Itu termasuk dengan kalian sudah belajar. Oke, sudah. Yang berikut membantu orang tua. Membantu mama menyiram bunga kah, bantu mama cuci kaki. Yaitu aturan di Malam hari. malam hari. Ada apa saja? Menyikat gigi. Makan. Yang pertama, berdoa sebelum makan bersama keluarga. Yang kedua, menyiapkan buku pelajaran untuk hari esok. Supaya apa? Supaya cari-cari. Tidak lupa buku saat di sekolah. Ibu guru pas ibu guru bilang hari ini belajar matematika. Aduh ibu guru, saya punya buku matematika lupa di rumah sebagai kepala. Itu karena tidak apa? Tidak mematuhi aturan, tidak menyiapkan buku untuk belajar. Toh? Iya. Jadi sebelum tidur selesai makan, habis itu menyiapkan buku. Toh? Nah, terus setelah itu apa? Sikat gigi sebelum tidur. Supaya apa? Supaya apa? Bersih, supaya tidak ada kuman-kuman di gigi. Supaya tidak sakit gigi. Ya toh? Sudah paham? Nah, setelah sikat gigi, kalian apa? Tidur. Kalau mau tidur tuh apa dulu? Berdoa supaya Tuhan jaga kita dari malam sampai pagi. Kalian bangun dengan keadaan yang sehat, semangat, ya toh? Iya. Kalau tidak semangat, aturan tentang malam hari. Ada apa saja? Sebelum makan harus berdoa. Menyiapkan buku pelajaran untuk hari esok. Menyikat gigi. Dan yang terakhir berdoa sebelum tidur. Kita akan masuk di bagian berikut, tapi bagian B. Contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan. Nah, aturan di rumah dan di sekolah
merapikan kamarnya terlihat berantakan. Sekarang kita masuk di contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan. Gimana dulu? Nah, sekarang anak-anak perhatikan di depan ada gambar. Gambarnya yang pertama, Tony tidak merapikan kamarnya. Kamarnya terlihat berantakan. Nah, yang kedua, Bayu rajin membersihkan kamarnya. Kamarnya terlihat rapi. Sekarang ibu guru mau tanya, gambar mana yang mematuhi aturan dan gambar mana yang tidak mematuhi aturan? Yang mematuhi aturan yang mana? Gambar Bayu. Kenapa? Dia membersihkan tempat tidur sehingga kamarnya terlihat apa? Bersih dan rapi. Sekarang gambarnya Tony. Tony ini gambarnya rapi. Gambarnya bagaimana? Berantakan karena dia tidak membersihkan tempat tidur atau kamarnya. Sudah. Jadi anak-anak sudah bisa bedakan toh. Mematuhi aturan akan merasakan nyaman. Terus semuanya terlihat bersih dan rapi. Kalau kalian tidak mematuhi aturan seperti gambar di atas seperti Tony, kamarnya berantakan. Terus apa, suasananya tidak nyaman. Jadi aturan dibuat supaya kita mematuhi aturan, supaya kita merasa hidup hidup beda dulu. Sudah terlalu lanjut. Sudah terusan. Nanti potong aja. Jadi kita mematuhi aturan supaya apa? Supaya kehidupan kita merasa lebih nyaman. Sekarang kita akan masuk di berikut, yaitu aktivitas siswa. Di sini ibu guru akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok kecil sesuai tempat duduk saja. Nah, ini kelompok 1 atau kelompok 2. Ini kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2 di bagian sini. Nathaniel, sekarang jeda dulu. Ibu sudah bagi kelompok. Kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2 di bagian sini. Mungkin kalian boleh duduk berdekatan. Kan ada tugas kelompok. Ini kelompok 1. Berdiskusi ya. Berdiskusi bersama-sama dengan kelompok. Mana ini kelompoknya Jenny? Semuanya sudah? Kalau sudah pada kumpul.
siapa? Ayo Jenny, Jenny yang paling selalu. Teman-teman kita nyanyi lagu Aku Se 1, 2, 3. Hari apa buat Jenny dulu? Ayo sekarang. Semuanya duduk kembali. Anak-anak, kita akan mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan atau rangkuman yang Ibu Guru ambil pada hari ini adalah mari menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab dengan mematuhi apa? Peraturan di rumah. Sekali lagi kesimpulannya adalah mari menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab dengan memahami aturan di rumah. Itu adalah kesimpulan atau rangkuman yang Ibu Guru ambil dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi kita harus menjadi anak yang disiplin. Jaga kebersihan, bangun tepat waktu, tidur juga tepat waktu, mandi tepat waktu. Terus kita bertanggung jawab dengan kita punya diri sendiri dan di rumah. Bertanggung jawabnya seperti apa? Membantu orang tua, belajar, karena itu tanggung jawab kita. Belajar, menyiapkan kita punya buku-buku untuk esok hari. Bertanggung jawab di rumah, membantu orang tua. Apa namanya? Menyapu. Terus apa lagi? Cuci piring dan bantu orang tua. Jadi pembelajaran kita hari ini mengajak kita bahwa kita harus jadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab supaya apa? Supaya hidup kita terasa nyaman dan tidak berantakan. Hidup kita menjadi tertib. Nah, sebelum kita berakhir kita punya pembelajaran hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Siapa? Tadi kan perempuan sudah nih, perempuan terus dari tadi. Sekarang laki-laki. Laki-laki, Ibu Guru mau Alfia. Alfia maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Doanya pakai suara ya. Ayo Alfia. Teman-teman, di sini aja, jangan taruh di belakang. Oke, tentunya pakai suara teman-teman. Oke, teman kita Alfia mau pimpin kita dalam doa karena kita sudah selesai belajar.